Saya Ibu Jumiah, perwakilan UMKM dari Desa Nogosaren, umur 48 tahun. Pertamanya berbasis olahan susu. Berhubung bahan bakunya itu dari susu, berarti kan expirednya nggak begitu lama. Maksimal itu 2 minggu di suhu ruangan dingin. Misalnya kita taruh di kulkas, misalnya kita tetap produksi kok nggak ada pesanan, kan takutnya itu nggak jual, kita berarti nanti kan rugi ya. Terus misalnya itu ada acara mau bikin snack, saya di job bikin snack, ya saya tangani. Sekitar 2015. Iya, dulu itu kan susu itu kan melimpah. Terus kita kan kok cuma diminum aja. Enggak, sini malah enggak minum. Enggak pada suka minum susu. Terus cuman dulu itu kan cuman berapa ya? Masih 3.000 itu basisnya. Kayak iman-iman gitu. Terus itu dari apa ya, PNPM dulu kan ada PNPM itu kan, ada olahan susu tadi, maksudnya kita ada dibina ke olahan susu, tapi cuman sekedar dibina, disuruh diajarin bikin, kita kan belum ada itu ke pemasarannya. Soalnya kalau yang olahan susu itu levelnya kan masyarakatnya nggak ke bawah, yang menengah ke atas, jadi sasaran kita kurang pas. Kalau orang sini susu itu nggak begitu pada minat, maksudnya harus sehari-hari kita juga udah susu, ngapain kita gitu. Mindsetnya itu dia nggak begitu penting susu, padahal malah itu mindsetnya susu kemasan itu lebih bagus, padahal itu kebalikan, susu yang kita punya itu yang bagus, belum ada campuran gula, belum ada. Itu kan berarti kan kita kan rendah gula, lemaknya masih bagus, komposisinya juga masih bagus, tapi masyarakatnya kurang berminat gitu. Ibu kan buat stik susu itu ya? Nah, itu kira-kira Ibu ada ide dari mana sih Bu buat stik susu? Dulu itu kan gini, awal mulanya itu kan pernah itu bikin itu stiknya pakai keju. Iya kan, kejunya itu kan juga dari susu toh, dari susu yang dikenalkan. Terus saya sendiri punya gagasan begini, kenapa kejunya nggak saya ganti dengan, sini kan banyak susu, berarti saya kan lebih meminimalisir untuk pembelian bahan kan. Iya, kalau susu misalnya di sini dulu awalnya itu cuma 5.000, kalau keju kan 5.000 cuma dapat segini. Nah itu saya seliter, terus saya ambil, saya olah jadi cup, jadi 1 liter berarti 500 awal mulanya. Itu resep saya sendiri. Iya, maksudnya saya berpikir kalau keju mahal, saya harus keluar, sedangkan di sini ada susu, lebih baik susu saya olah gitu. Seperti gelek susu itu juga susu yang segar saya jadikan cup, terus kita campur bahan-bahan yang lain dan jadi gelek susu juga. Kalau yang rasa stik susu ada? Untuk sementara yang stik susu belum ada variannya, soalnya gini, nanti kita varian misalnya ada balado, ada jagung, rasa susunya hilang, khas susunya itu nggak ada. Sementara saya original. Nah, kita juga nggak berani, kita masih murni bahan alami semuanya. Terus kita masih kendalanya masih ke pemasaran, masih ke perizinan juga. Untuk pemasarannya sendiri itu bagaimana nih Bu? Apa offline saja atau ada online juga? Sebenarnya mau ada online Mbak, tapi kita dituntut punya PRT. Kita kan belum punya. Kalau yang sini, yang UMKM sini semuanya yang ada izinnya baru 1,
yang itu buat barang biasa, stick biasa maksudnya nggak sebesar. Biasanya dijual dengan harga berapa nih? Berapa gram? Kemarin itu saya 100 gram 70.000. 7.000 berarti kita budgetnya 70.000. Kemarin 70.000 1 kilo. Itu kalau gelondong terus kita kemasan itu ya tetap 7.000. Misalnya kita ke distribusinya yang jual itu kita kasih berapa, terserah nanti dia mau ambil berapa, mau tadi dari sini 7.000. Halo, ikutin proses pembuatan bareng kita yuk. Berikut adalah bahan-bahannya. Pertama-tama, bawang putih kita haluskan lebih dahulu, supaya nanti hasil stik susunya semakin lezat. Setelah margarin ditimbang, margarin dipanaskan hingga meleleh. Langkah berikutnya, rebus susu sapi hingga mendidih, lalu diamkan sampai menggumpal. Proses selanjutnya, tuang kat ke dalam saringan agar gumpalan susu dan airnya terpisah. Itu kalau susunya bagus, katnya banyak, berarti kan Namanya apa Bu? kat. Selanjutnya, masukkan tepung terigu ke dalam wadah sebanyak 500 gram. Selanjutnya, masukkan tepung tapioka sebanyak 250 gram. Tambahkan penyedap, gula pasir, dan garam secukupnya. Setelah semua bahan dimasukkan, aduk hingga merata. Pecahkan 2 butir telur, lalu masukkan ke dalam blender. Kat yang sudah didinginkan, lalu masukkan ke blender bersama 2 butir telur. Berikutnya, tuangkan margarin yang telah dilelehkan ke dalam blender. Selanjutnya, blender bahan hingga tercampur rata. Masukkan bawang putih halus, lalu tambahkan sedikit air. Kemudian blender lagi hingga tercampur rata. Tuang bahan yang sudah di blender ke adonan tepung, lalu aduk adonan hingga tercampur rata. Selanjutnya, kita menguleni adonan hingga kalis. Nah, ini dia adonan yang siap dibentuk. Kemudian adonan dipotong kecil-kecil agar mudah saat digiling. Kemudian, giling adonan sampai tipis supaya lebih gampang saat dipotong. Potong adonan yang sudah digiling menjadi ukuran persegi panjang. Kemudian, gunakan alat cetak stik untuk menggiling potongan menjadi stik. Nah, ini dia hasil cetak stiknya dan siap untuk digoreng. Selanjutnya, masukkan stik ke dalam wajan berisi minyak panas, lalu digoreng hingga matang.
Goreng stik sampai berwarna kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan dari minyak panas. Setelah ditiriskan, stik dimasukkan ke plastik sebelum proses penimbangan. Setelah ditimbang, stik dikemas ke dalam plastik dengan takaran 400 gram per bungkus. Agar lebih menarik, kemasan stik diberi label setelah proses pengemasan.